Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan sayang, hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun masih melalui YouTube di Sekolah Minggu GKI Kediri tanggal 20 Maret 2022. Baik anak-anak, mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Yesus cinta semua anak. Siapa yang dicintai Tuhan Yesus? Iya, semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta anak di dunia. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sayang. Kalau doa sikapnya gimana? Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berbakti meskipun masih melalui YouTube. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam hati kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mensyukuri atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian Sekolah Minggu GKI Kediri pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, ayo di sini siapa yang merasa disayang Tuhan? Oh iya, pintar. Semua disayang Tuhan. Oleh karena itu, karena kita disayang Tuhan, ayo kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Iya anak-anak, memang kita disayang Tuhan. Bahkan kita itu loh disebut anak-anak raja. Anak-anak mengerti raja apa enggak? Oh iya, raja itu seorang pemimpin yang dipilih rakyat, juga bisa memimpin rakyatnya. Baik, kita puji nama Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja dan kau anak raja.
kita semua anak raja. Aku anak raja dan kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja dan kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja dan kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan, mari kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang diberikan pada mama papa kita, juga pada anak-anak. Sambil memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Baiklah anak-anak, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tangan dilipat kembali, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati mama papa kami, sudah memberkati kami semua. Biarlah Tuhan persembahan yang sedikit ini boleh kami persembahkan pada Engkau dibanding dengan berkat-berkat-Mu yang begitu berlimpah. Tuhan, biarlah persembahan kami berguna untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi, sangat sayang pada anak-anak semua. Mari kita muji nama Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Baik anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati kita dengan berdoa. Oke sayang, kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji Engkau, kami boleh berdoa, dan pada saat ini Tuhan, Engkau mengetahui kerinduan kami anak-anak-Mu yang masih kecil untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami dan usir iblis yang mengganggu firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri memberkati guru kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami masing-masing di dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah anak-anak, pagi hari ini tema cerita firman Tuhan kita apa? Ayo, siapa yang tahu? Wah luar biasa, ada loh yang teriak dari rumah tadi ya. Ferdinand suaranya kenceng, pewaris kerajaan Allah Bu Yesi. Mantap ya. Oh yang lainnya juga ada yang sudah teriak. Aku juga tahu pewaris kerajaan Allah. Hebat semuanya. Berarti anak-anak selalu mengikuti ya ibadah dari tiap minggu ke minggu. Nah itu anak yang rajin namanya ya. Nah puji Tuhan anak-anak, yuk kita akan siapkan Alkitab kita terlebih dahulu.
mari mama papa, terutama untuk anak-anak yang kelas kecil, yang kelas A dan B ya, terutama yang mungkin belum bisa membuka Alkitab sendiri, kita tuntun anak-anak kita tolong bantu mereka untuk membuka ayat Alkitab. Yuk siapkan dulu. Nah, Alkitab Bu Yesi ada penandanya tali seperti ini loh, yuk kita tandai dulu. Silakan dibuka anak-anak dari kitab Lukas. Nah ya, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Ayo, siapa yang tahu? Siapa tahu ayat Lukas ini di Perjanjian Lama ataukah baru? Ayo, siapa yang udah tahu? Loh, kalau di Perjanjian Lama sehari kita buka-buka juga nggak bakal ketemu loh anak-anak ya. Iya, ada yang teriak keras, siapa tadi? Grace ya? Atau siapa tadi? Nah, luar biasa, ada yang teriak di Perjanjian Baru Bu Yesi. Wah, hebat kalian ya. Betul sekali anak-anak. Kitab Lukas ada di Perjanjian Baru. Yuk kita buka sama-sama. Sekali lagi kitab Lukas 18 ayatnya, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Bu Yesi akan bacakan ya buat kita semua. Perikopnya Tuhan memberkati anak-anak. Ada orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah dan memberkati mereka. Ketika pengikut-pengikut Yesus melihat itu, mereka memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu lalu berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, jangan melarang mereka, sebab orang semacam inilah yang menjadi anggota umat Allah. Ingatlah, orang yang tidak menghadap Allah seperti seorang anak tidak akan menjadi anggota umat Allah." Wah, luar biasa. Wah, hari ini perikopnya menarik sekali, ya kan? Tuhan memberkati anak-anak. Bu Yesi, berarti kalau mama papa nggak diberkati dong? Oh, bukan begitu anak-anak maksudnya ya. Nah, kalau opa oma, nenek kakek, eyang, kung, apakah nggak diberkati Tuhan? Bukan begitu juga anak-anak ya. Yuk kita akan belajar lebih dalam lagi firman Tuhan pagi hari ini. Jadi suatu hari anak-anak, Tuhan Yesus itu kan mengabarkan berita tentang kerajaan Allah, berita keselamatan itu dari tempat ke tempat. Tuhan berjalan berpindah tempat dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain. Wah, tentunya Tuhan Yesus tidak sendiri. Tuhan Yesus ditemani dengan banyak sekali murid-muridnya. Nah, luar biasa ya. Berarti murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang yang setia. Nah, tetapi ternyata yang mengiring kepergian Tuhan Yesus mengabarkan Injil, mengabarkan berita keselamatan tentang datangnya kerajaan Allah, itu tidak hanya diikuti oleh para murid anak-anak. Terus siapa lagi yang ikut? Ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek, papa, mama. Wah, berarti dari usia tua sampai usia muda, sampai usia anak-anak seperti kalian, semuanya kepengen mendengarkan cerita tentang Injil, cerita tentang keselamatan yang Yesus kabarkan. Nah, ada banyak orang peserta mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Tiba waktunya Tuhan Yesus berhenti. Nah, saat itu ada banyak orang yang mengikuti kepergian Tuhan Yesus mengabarkan Injil waktu itu anak-anak. Ada banyak anak-anak, orang tua yang menggendong. Mungkin ada yang masih digendong ya kan, mungkin ada yang digendong di punggung belakang. Nah, seperti itu anak-anak. Ada banyak orang tua yang membawa serta anak-anak mereka untuk mengiring kepergian Tuhan Yesus mengabarkan berita keselamatan. Nah, suatu hari anak-anak, ketika ada banyak anak-anak ini dibawa orang tuanya mengikut Yesus untuk mendengarkan cerita kebenaran Tuhan Yesus, tiba-tiba anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus, ketika ada yang namanya anak-anak kecil, sama kan seperti kalian, ketika mungkin ada kabar nih ya, Bapak Jokowi mau ke Kediri, sebentar lagi mau ngelewati Jalan Doho, habis itu lewat Pakelan, habis itu mau lewat ke GKI Kediri, habis itu mau ke Taman Brantas. Wah, kalau ada berita seperti itu kira-kira apa yang kalian dengar?
Apa yang kalian lakukan? Waduh, langsung, "Mah, ayo besok Minggu kita habis sekolah Minggu mau lihat ketemu Pak Jokowi." Wah, kira-kira seperti itu anak-anak ya. Nah, sama saat itu anak-anak kecil pun kepengen berjumpa Yesus. Anak-anak kecil pun kepengen melihat Yesus secara langsung. Nah, ketika mereka kepengen sekali bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka ingin menyapa Tuhan Yesus, tiba-tiba ada yang menghalangi mereka. Stop. Anak-anak kecil, mau kemana? Aku mau ketemu Tuhan Yesus yang di sana itu. Kira-kira begitu anak-anak mereka ya. Apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan? Mungkin sambil mereka langsung menghalanginya. Anak kecil tidak boleh nerobos ya. Tidak boleh anak kecil bertemu Tuhan Yesus ya. Stop. Ayo kembali cari mamahnya. Ayo kembali cari papanya. Ayo balik. Wah, ini anak-anak kecil kok ya bikin repot ya. Tidak boleh. Ayo kembali. Kira-kira situasinya seperti itu anak-anak. Bayangin anak-anak, kalian sudah mempersiapkan diri. Tadi ya, seperti contohnya Bu Yesi, sudah kepengen ngomong sama mama, besok hari Minggu Pak Jokowi mau ke Kediri. Mungkin ya melewati rumah kalian, kalau rumah kalian di dekat Pakelan. Nah, aku mau lihat. Sudah nunggu berjam-jam di depannya rumah, di jalan Pakelan, karena mungkin Pak Jokowi akan lewat situ. Tiba-tiba ajudannya Pak Jokowi menghalangi. Stop, ngapain anak-anak kecil? Mau lihat Pak Jokowi? Nggak boleh, pulang, kepanasan, ayo pulang lagi. Kira-kira begitu. Apa yang kalian rasakan jika kalian kepengen ketemu orang yang kalian nanti-nantikan, orang yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang berkuasa, ya kan? Terus tapi kalian tidak boleh ketemu sama mereka. Perasaan kalian bagaimana kira-kira anak-anak? Sedih kan? Sedih. Betul anak-anak ya, itu juga yang dirasakan oleh anak-anak kecil saat mereka ingin berjumpa Yesus. Tapi ternyata sama murid-murid Tuhan Yesus malah di-stop. Nggak boleh, dilarang. Hati mereka langsung, mungkin mukanya langsung gini kayak mukanya Bu Yesi. Ditekuk gini, cemberut, terus mogok, marah, jengkel, dongkol. Wah, campur aduk ya anak-anak yang dirasakan. Habis gitu, mungkin ada beberapa di antara anak-anak itu nangis loh. Kok gak boleh ketemu Yesus? Kenapa? Mungkin ya anak-anak, namanya juga apa? Kepengen bertemu Yesus tapi dihalang-halangi. Nah anak-anak ya, ketika perasaan itu terjadi, apakah Tuhan Yesus tidak tahu anak-anak? Ayat yang tadi ya dikatakan di ayat yang ke-16. Nah ini ya, tetapi Yesus memanggil anak-anak itu lalu berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, jangan melarang mereka, sebab orang semacam inilah yang menjadi anggota umat Allah." Wow, luar biasa. Ternyata Allah yang kita punya ya kan, yang kita kenal, bukan Allah yang suka pilih-pilih. Anak yang baik-baik boleh ketemu Tuhan Yesus. Anak yang rajin sekolah minggu aja yang boleh ketemu Tuhan Yesus. Anak yang rajin belajar aja yang boleh ketemu Tuhan Yesus. Anaknya orang kaya saja yang boleh ketemu Tuhan Yesus. Anak yang orang biasa-biasa, enggak boleh ketemu Tuhan Yesus. Anak yang enggak rajin, enggak boleh ketemu Tuhan Yesus. Anak yang rambutnya keriting, enggak boleh ketemu Tuhan Yesus. Anak yang kulitnya hitam, enggak boleh ketemu Tuhan Yesus. Enggak ada seperti itu. Karena apa? Tuhan Yesus tidak memilih-milih. Siapapun yang rindu datang kepada Tuhan, seperti anak-anak kecil ini, Tuhan akan menyambut mereka. Jangan halang-halangi mereka. Jangan pernah larang mereka. Biarkan mereka datang kepadaku. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Luar biasa enggak? Luar biasa anak-anak. Kita punya Allah yang hebat loh. Allah yang menerima kita, yang menyambut kita tanpa pandang bulu. Siapapun kita, anak-anak disambut, orang tua disambut, orang yang berdosa
disambut. Anak yang nggak baik disambut Tuhan. Semua orang disambut Tuhan, termasuk anak-anak kecil. Nah, anak-anak yang hebat, Tuhan tidak akan pernah memandang siapa kalian. Karena apa? Karena kalian datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Karena kalian rindu kepengen berjumpa dengan Tuhan, menanti-nantikan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kadangkala harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan anak-anak. Berapa banyak kita tidak mendapatkan dukungan kan? Ketika kita ini kepengen sekolah minggu, kadang ada aja halangannya ya. Bisa jadi juga, maaf ya, mungkin ada di antara mama papa kalian belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan. Malah ketika kalian, "Ma, aku ini mau ke sekolah minggu dulu." Ndak, repot mama ya. Ayo sudah ikut mama, mau belanja saja misalnya kayak gitu. Karena mungkin mama papa kalian belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu menjadi penghalang kalian untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kalian ketika mungkin kalian mengalami halangan seperti ini anak-anak? Apakah kalian langsung menyerah? Yeay, asik. Mama kan bilang gak usah ke gereja, gak usah sekolah minggu, gak usah beribadah, gak usah berdoa. Asik kan? Gak begitu anak-anak ya. Ketika mungkin keluarga kalian tidak memberikan support yang baik untuk kalian beribadah kepada Allah, untuk kalian berdoa, untuk kalian menyembah Tuhan, untuk kalian memuji nama Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti ya anak-anak ya. Terus bagaimana yang harus dilakukan? Harus marah-marah sama mama. Mama ya harusnya itu ngajari anaknya untuk sekolah minggu, ngajari anaknya berdoa, baca Alkitab. Apakah begitu anak-anak caranya? Oh tidak anak-anak ya. Kalau kalian sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu, doakan orang tua kalian ya. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin mamaku yang belum mengenal Tuhan, yang belum ke gereja, yang belum mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan jamah hatinya, supaya mereka pun juga rindu datang kepada Tuhan seperti aku. Amin. Nah, kayak gitu anak-anak. Jadi jangan menyerah. Mungkin orang tua kalian belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ajak mereka, "Mah, ayo yuk ikut datang kepada Tuhan, ikut beribadah sama Tuhan." Terus mungkin mama malu-malu, enggak ah malu, kan mama belum pernah ke gereja. Yuk ikut ibadah aja sama aku, nemeni aku. Nah seperti itu anak-anak, dengan kasih kita mengingatkan orang tua kita, kalau orang tua kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya kan, kadang-kala orang dewasa pun anak-anak belum tentu juga belum bisa mengenal Tuhan dengan baik. Nah tugas kita sebagai anak-anak yang terlebih dahulu mengenal Tuhan, kita mendoakan mereka, kita rangkul mereka, kita dorong mereka untuk mereka pun juga datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terus bagaimana lagi anak-anak? Siapa sih yang boleh datang kepada Tuhan? Apakah cuma anak-anak saja? Tadi Bu Yesi bilang kan, kakek-kakek, nenek-nenek, papa, mama. Nah, semuanya boleh ya datang kepada Tuhan. Apakah orang yang baik-baik saja Tuhan? Kan ada temanku loh, Bu Yesi, itu ya juahat, sukanya tuh ngajari mencontek, sukanya mengajari omong kotor, sukanya dia itu nakal, ngambil punyanya teman dan lain-lain. Boleh enggak sih temanku yang model begini datang kepada Tuhan? Oh anak-anak, kalian yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan katakan apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menjadi penghalang, jangan larang-larang mereka. Artinya apa? Kita yang sudah terlebih dahulu, yang pertama kita pelajari adalah kita sudah dipilih terlebih dahulu oleh Tuhan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan terlebih dahulu dari Tuhan. Jangan berhenti di kita dong ya. Jangan terus keselamatan terus kita pendam sendiri dong. Berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita terus tetap berhenti di kita. Enggak anak-anak ya. Mari bagikan ini, siarkan ini, kabarkan ini kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman kita yang enggak baik, rangkul mereka supaya mereka pun dibawa untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kalau kakek nenekku juga belum mengenal Tuhan? Mereka mungkin masih beribadah pada kepercayaan yang lain, belum percaya kepada Tuhan Yesus.
doakan mereka. Ajak mereka juga beribadah kepada Tuhan. Makanya anak-anak, mari yang kedua Tuhan ingin berpesan. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian sudah dipilih Tuhan. Dengan segala keberadaan kalian, kalian istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan rindu setiap berkat keselamatan ini tidak berhenti pada kita. Kita yang sudah merasakan anugerah Tuhan, Tuhan ingin kita membagikannya pada sesama kita. Kita tidak boleh menjadi penghalang bagi sesama kita untuk menyaksikan, untuk merasakan kebaikan dan berkat Tuhan yang sama sudah kita rasakan terlebih dahulu. Caranya gimana Bu Yesi? Bagaimana sikap kita? Makanya kenapa Tuhan katakan pada para murid, datang kepada Tuhan seperti anak-anak kecil. Artinya itu bukan menjadi bayi lagi, bukan berarti menjadi anak TK lagi yang boleh datang kepada Tuhan. Bukan anak-anak. Yang dimaksud datanglah seperti anak-anak kecil ini. Maksudnya memiliki sikap hati seperti anak-anak. Anak-anak itu sikapnya gimana sih? Kan kadang ya kalian nih habis ribut, mungkin si Joko sama si Agus nih habis ini ribut gara-gara rebutan mainan mobil-mobilannya. Habis bertengkar, tangis-tangisan, mungkin habis pukul-pukulan juga. Apa yang biasanya terjadi pada anak-anak? Mereka berdamai dengan cepat, nonton YouTube lagi sama-sama. Nah seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah miliki sikap hati seperti anak kecil. Supaya apa? Hatinya terus tulus ketika datang kepada Tuhan. Ketika ketulusan kita pun juga disaksikan oleh orang lain pun ingin tertarik untuk mengenal siapa sih Yesus yang si Joko miliki. Kok si Joko ini ya meskipun dijahati kok tetap baik? Oh, Tuhannya Tuhan Yesus. Wah, akhirnya temennya si Agus yang melihat kehidupan si Joko yang selalu baik meskipun tetap dijahati, akhirnya si Agus pun ingin mengenal Tuhan. Ini yang dimaksud anak-anak ya. Jadi ketika kita memiliki sikap hidup yang baik, seperti anak-anak kecil yang selalu tulus, tidak mendendam, selalu murah hati, selalu pemaaf, tidak suka menghakimi, hidup kita ingin. Tuhan rindu, hidup kita boleh menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, ada banyak orang ingin mengenal siapa sih Yesus yang dimiliki orang itu. Kalau dijahati tetap baik. Oh, Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Oh, Tuhannya yang selalu membuat dia selalu bersuka cita sekalipun di tengah pandemi. Oh, Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhannya anak itu? Anak yang selalu murah senyum, selalu berbagi, orangnya ramah dan selalu bersuka cita. Siapa sih Tuhannya? Oh, Tuhannya Tuhan Yesus. Ternyata tidak sadar anak-anak, ketika kita memiliki sikap hati seperti anak kecil yang selalu baik, pada akhirnya ada banyak orang melihat perbuatan baik Tuhan yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Ini menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan akhirnya orang banyak yang melihat kebaikan hidup, karena hidup kita adalah Alkitab yang terbuka anak-anak, yang dibaca oleh sekeliling kita. Sehingga ketika hidup kita senantiasa diberkati Tuhan dan kita membuka hidup kita untuk juga menjadi saluran berkat bagi sesama kita, ada banyak orang akhirnya dibawa untuk mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah boleh kita menjadi yang pertama, menjadi penghalang supaya banyak orang yang di sekeliling kita mengenal Tuhan? Tidak boleh. Sama seperti para murid, dilarang, jangan menghalang-halangi anak itu. Yang kedua anak-anak, kita belajar. Setelah kita dipilih menjadi anak-anak Allah yang adalah ahli waris kerajaan Allah, kita sudah mewarisi ada banyak berkat surgawi yang sudah kita terima, termasuk berkat keselamatan. Apakah harus berhenti di kita? Oh, tidak bisa anak-anak, jangan. Warisan keselamatan yang sudah kita terima, anugerah berkat keselamatan yang sudah kita terima, tidak boleh berhenti pada kita. Mari bagikan itu, ceritakan itu pada orang lain, bagikan itu pada sesama kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, guru-guru kita di sekolah mungkin yang gak seiman, teman-teman kita yang gak seiman, dan seluruh orang-orang yang berhubungan dengan kita, supaya warisan keselamatan yang sudah kita terima bisa kita bagikan bagi orang lain, supaya mereka pun bisa merasakan warisan kerajaan Allah sama seperti yang kita boleh terima saat ini. Anak-anak,
Mari kita syukuri bahwa kita sudah dipilih Allah menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang memiliki hak untuk menerima warisan kerajaan Allah, warisan surgawi. Tetapi biarlah kita tidak menjadi anak-anak yang egois seperti para murid yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk juga menikmati warisan kerajaan Allah. Sebaliknya, biarlah kita menjadi anak-anak yang murah hati, yang membuka hidupnya selalu ingin menjadi berkat, melayani Tuhan. Supaya hidup kita meskipun masih kecil anak-anak senantiasa boleh menjadi berkat. Dan orang-orang yang terberkati dengan hidup kita boleh dibawa datang untuk mengenal Tuhan kita yang menjadi juru selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang telah memilih hidup kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang berhak menerima warisan kerajaan Allah, warisan surgawi. Biarlah Tuhan ketika Tuhan sudah memilih kami menjadi ahli waris kerajaan Allah, biarlah warisan ini tidak berhenti di kami Tuhan, tetapi hidup kami senantiasa Tuhan pakai. Senantiasa hidup kami meskipun masih kecil ini Tuhan juga rindu pakai untuk kami boleh menjadi alat berkat-Mu, alat pewaris kerajaan Allah yang boleh membagikan warisan ini bagi sekeliling kami. Mari Tuhan mampukan kami, karena kami lemah, kami terbatas, kami banyak kekurangan dan dosa. Kiranya Tuhan melayakkan hidup kami. Kami tidak ingin menjadi seperti para murid yang menjadi penghalang berkat surgawi itu terlimpah bagi orang-orang lain. Tetapi kami rindu hidup kami senantiasa boleh dibaca bagaikan kitab terbuka bagi sekeliling kami, sehingga setiap orang yang mengenal kami boleh dibawa untuk mengenal Kristus yang memiliki hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah ditaburkan. Kiranya benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh lebat di dalam kehidupan anak-anak kami Sekolah Minggu GKI Kediri dan setiap orang yang boleh menyaksikan tayangan YouTube ini. Dan tangan Tuhan terus berkarya di dalam setiap hidup kami anak-anak Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari diperbarui dan boleh berkenan menjadi alat berkat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah anak-anak, sebelum Bu Yesi mengakhiri firman Tuhan, pagi ini kita akan membaca Alkitab ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Galatia 4 ayatnya yang ke-7. Bu Yesi akan bacakan buat setiap kita. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Nah anak-anak silakan dihafalkan ya ayat hafalan ini, Galatia 4 ayat yang ke-7. Untuk mulai kelas madya sampai kelas besar dan pra harus sudah hafal. Dan bikin videonya untuk rekaman ayat hafalan ini silakan dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Nanti akan ditayangkan di dalam setiap ibadah untuk minggu depannya. Terima kasih anak-anak semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baiklah, kita mengucap syukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Anak-anak bisa memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Baik anak-anak, ayo kita berdoa untuk doa penutup. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami, persembahan kami berguna untuk pelayanan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, mama papa kami, keluarga kami dan diri kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
kasih. Amin. Oke anak-anak, ya kita sudah selesai sekolah minggunya. Baik, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.